Halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dororo, yang ia mengisahkan tentang seorang anak yang saat lahir tidak mempunyai tangan, kaki, kulit, mata, telinga, dan juga indera lainnya. Karena organ tersebut telah ditumbalkan oleh ayahnya kepada 48 iblis agar ayahnya dapat memimpin desa. Dan lebih parahnya lagi, setelah sang anak itu terlahir dengan keadaan yang mengenaskan itu, sang ayah malah membuangnya dan menganggapnya bahwa ia telah mati. Tapi setelah ia ditemukan oleh seseorang dan dilatih, ia malah menjadi seorang petarung samurai yang kuat guys, dan bertekad untuk mengembalikan semua tubuhnya yang telah dijadikan tumbal dengan mengalahkan iblis-iblis yang ada di sana. Nah, kira-kira bagaimanakah ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah desa yang bernama Kaga. Di desa tersebut dipimpin oleh seorang penguasa yang bernama Daigo-sama. Nah, pada hari ini istri Daigo-sama ingin melahirkan nih, untuk mendapatkan seorang putra agar ada yang bisa mewarisi kepemimpinannya. Namun terlihat Daigo-sama di sini sepertinya khawatir dengan keadaan bayinya tersebut. Nah, lalu kita akan diperlihatkan nih sebuah flashback yang dimana Daigo-sama mendatangi sebuah kuil yang bernama Aula Neraka. Nah, di aula tersebut ternyata Daigo-sama ingin membuat perjanjian nih guys dengan para iblis, yang mana perjanjian tersebut berisikan pertukaran antara sesuatu yang ia miliki dengan perdamaian dan kemakmuran untuk desanya serta kepemimpinannya yang lama. Karena katanya desanya itu mengalami sebuah kemiskinan nih guys, dan suatu wabah yang sering membuat penduduknya mati. Nah, namun di sini Daigo-sama tidak tahu nih tumbal apa yang diinginkan para iblis untuk pertukaran tersebut. Nah, dan hal itulah yang membuatnya khawatir dengan kelahiran anaknya. Walaupun sebenarnya Daigo-sama sempat diperingatkan oleh seorang biksu agar tidak membuat perjanjian di sana, namun Daigo-sama tidak memperdulikannya dan lebih memilih membunuhnya karena baginya biksu itu hanyalah penghalang. Setelah menyatakan permintaannya, seketika petir menyambar dan membuat tanda kutukan di dahinya sebagai simbol bahwa ia telah membuat perjanjian dengan iblis, dan simbol tersebut berbentuk X yang sama seperti tebasan Daigo-sama dengan biksu yang ia bunuh. Dan benar saja, ternyata kekhawatirannya itu terjadi. Sesaat setelah anak pertamanya lahir, secara tiba-tiba petir lalu menyambar lagi dan membuat semua orang kaget. Lalu ketika Daigo-sama melihat keadaan bayinya itu, ia pun terkejut melihat sang anak yang hanya berupa tengkorak tanpa mata, hidung, telinga, tangan, dan juga kaki. Namun anehnya, ia tetap hidup. Tapi di sini Daigo-sama malah sangat senang karena menurutnya dengan diperlihatkannya seperti itu berarti perjanjiannya dengan iblis telah disetujui, dan ia pun lalu menyuruh bidannya itu untuk membuang anaknya karena katanya anak itu sudah tidak berguna lagi. Lalu di saat bidan tersebut ingin membuang anak itu, bidan itu merasa tak tega setelah melihat wajah dari bayi itu yang seakan mau hidup. Akhirnya ia pun membuangnya lewat perahu saja agar nantinya anak itu bisa ditemukan orang lain. Tapi saat anak itu dihanyutkan, seketika bidan itu pun dimakan oleh seorang monster yang telah mengintainya sejak awal. Lalu seorang kakek yang buta muncul. Nah, walaupun kakek itu buta, tapi ia melihat monster itu guys dengan menggunakan jiwanya yang seketika membunuh monster itu. Dan setelah kejadian itu, desa Kaga pun sedikit demi sedikit mulai makmur dengan tumbal sang anak tadi yang kehilangan mata dan berbagai organ lainnya. Dan lebih parahnya lagi, kejadian dibuang sang anak tadi tidak diketahui oleh siapapun kecuali si kakek tadi.
Scene pun lalu berpindah ke 16 tahun kemudian. Kita kemudian diperlihatkan dengan seorang pengembara yang suka memasang kaki palsu di mayat-mayat yang bagian tubuhnya hilang akibat perang. Namanya adalah Jukai. Nah, di sini masih belum jelas nih guys alasan Jukai memasang kaki palsu itu. Tapi yang jelas ia melakukan itu karena hanya kesenangannya semata agar ia membuat dirinya lebih baik katanya. Lalu kita diperlihatkan nih dengan seorang anak yang sedang berjualan. Namanya adalah Dororo. Tak lama sekumpulan preman pun datang yang langsung ingin menghajarnya. Ternyata Dororo ini sudah menjual barang milik preman itu yang awalnya hanya merupakan titipan. Nah, karena hal tersebut Dororo pun menjadi bahan kejar-kejaran mereka. Sementara di sisi lain diperlihatkan nih seorang pemuda aneh yang sedang berjalan. Namun anehnya saat pemuda itu sudah menolong anak yang terjatuh tadi, dia malah berbicara bahwa wajah pemuda itu seperti boneka. Sedangkan di sisi lain Dororo yang masih dikejar oleh beberapa preman tadi tak sengaja bertemu dengan seekor anjing yang kelaparan. Saat Dororo ingin memberinya makan, preman itu lalu muncul dan mengancam Dororo dengan anjing tersebut. Karena Dororo tak ingin anjing itu mati karena dirinya, ia pun merelakan tubuhnya untuk dipukuli preman itu. Namun walaupun Dororo hanyalah gadis kecil, ia masih berani melawan preman itu dengan melemparkan batu ke arah preman itu. Tak lama di saat Dororo ingin dibunuh oleh preman itu dengan cara ditenggelamkan, pemuda berwajah boneka tadi lalu muncul. Namun anehnya pemuda tersebut tak bisa melihat mereka. Akan tetapi ia malah melihat aura monster jahat yang ada di sana. Dan benar saja ketika Dororo dan para preman itu melihat ke belakang mereka, setumpuk sampah pun hanyut. Namun ternyata itu adalah monster yang dilihat oleh pemuda tadi. Dan seketika pemuda tadi lalu menghajar monster itu yang tadinya menyerang Dororo. Lalu setelah pertarungan itu selesai, Dororo pun mulai kagum dengan pemuda tersebut. Soalnya walaupun tanpa melihat, ia bisa dengan mudah mengalahkan monster itu yang hanya bermodalkan tangan pedangnya. Nah, namun tak lama nih guys, setelah kejadian itu tiba-tiba topeng pemuda itu lepas dan wajahnya yang awalnya tanpa kulit malah ditumbuhi kulit. Dan hal itu pun membuat Dororo terkejut. Ternyata insiden itu ada penyebabnya nih guys, yaitu hancurnya salah satu patung iblis yang ada di kuil neraka oleh sambaran petir. Nah, mungkin kalian belum paham ya, kan sebelumnya pemuda itu dijadikan tumbal oleh ayahnya menggunakan beberapa patung iblis di sana. Nah, karena salah satu patung di sana hancur, bagian tubuh yang ditumbalkan tadi langsung kembali. Namun dengan risiko kemakmuran yang dijanjikan kemarin juga bakalan sedikit demi sedikit akan menghilang. Lalu kita akan diperlihatkan yes dengan istrinya si Daigo tadi yang sudah punya anak baru untuk menggantikan kepemimpinannya. Beralih ke Dororo dan pria tadi. Setelah pria tadi berhasil menolong Dororo, Dororo pun semakin penasaran nih guys tentang siapa sebenarnya si pria itu. Nah, sejak saat itu Dororo pun terus mengikutinya sambil melakukan berbagai cara untuk mengajak pria itu berkomunikasi. Tapi sayangnya karena beberapa indera pria tadi sudah dijadikan tumbal, maka ia tak bisa mendengar atau melihat Dororo. Namun walaupun begitu, kehadiran Dororo sangat membantu pria itu. Contohnya saat pria itu ingin memakan ikan mentah, Dororo berusaha membuatkannya api dan juga memasakkan ikannya. Namun anehnya saat pria itu memakan ikan yang tadi telah dibakar, pria itu tidak merasakan panas sedikit pun. Ya mungkin karena indera sakitnya juga diambil oleh para iblis untuk ditumbalkan tadi. Nah, di sini dijelaskan nih guys, walaupun si pria tadi tidak melihat serta mendengar Dororo, sebenarnya ia bisa merasakan keberadaannya, sama seperti si kakek buta sebelumnya, yang mana mereka melihat dengan menggunakan jiwanya atau yang disebut dengan api jiwa. Nah, tapi yang membedakannya nih guys, warnanya. Jika jiwa seseorang itu berwarna merah, maka pria itu akan menganggapnya musuh. Soalnya warna merah itu dihasilkan dari kebencian.
Namun jika berwarna putih maka pria itu akan menganggapnya baik. Soalnya warna putih baginya hanya warna biasa yang sama halnya dengan Dororo. Dan itulah kenapa si pria itu membiarkan Dororo berada di dekatnya, karena ia melihat Dororo berwarna putih. Singkat waktu pada keesokan harinya, karena mereka membutuhkan uang juga, Dororo mempunyai ide nih guys untuk mengajak si pria tadi menggunakan kekuatannya untuk membunuh monster yang ada di sebuah desa yang ia tuju. Dan sampainya di sana, dengan gaya bicaranya Dororo lalu menawarkannya nih guys jasa pengusir monster kepada kepala desa sambil menceritakan kehebatan mereka. Walaupun pada awalnya si kepala desa meragukan mereka, namun karena tidak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya diterima dan diberi makanan serta tempat beristirahat. Akan tetapi hanya sebentar mereka beristirahat, tiba-tiba lampu padam dan muncul sesosok monster dengan kepala besar yang mendatangi mereka. Karena takut, Dororo lalu menyuruh si pria untuk bergegas membunuhnya. Namun anehnya si pria malah tidak mau menyerangnya guys, sampai si monster itu pergi. Tapi mereka harus berbohong nih guys kepada kepala desa, karena kata mereka telah mengurusnya. Lalu di keesokan harinya, karena penasaran, mereka lalu dibawa ke tempat Bandai Sama atau orang yang merupakan pemimpin tertinggi di desa itu. Namun sesampainya di sana, setelah melihat gadis pemimpin itu, pria itu nampak aneh guys dan malah bersiap untuk membunuhnya. Untungnya Dororo menahannya, tapi karena hal itu mereka lalu dikurung. Di sini Dororo nampak kesal dengan pria itu, soalnya baginya wanita itu sangatlah ramah, tapi malah ingin dibunuh oleh si pria. Nah, di saat kekesalan itu kakek-kakek sebelumnya pun muncul dan mengatakan bahwa ia pernah melihat si pria itu. Namun justru si Dororo bingung, kok bisa si kakek tadi tahu tentang pria itu, padahal ia sendiri adalah kakek yang buta. Tapi si kakek menjelaskan nih bahwa ia sebenarnya bisa melihat, tapi hanya tanpa warnanya saja. Contohnya seperti melihat Dororo, ia hanya bisa melihat warna putih saja, sama halnya dengan si pria. Tapi walaupun begitu, kata si kakek, indera mereka sebenarnya sangatlah tajam, melebihi manusia. Lalu tak berselang lama tiba-tiba aura jahat muncul dan si pria yang merasakannya lalu bergegas untuk membunuhnya, sedangkan si kakek berusaha mengikuti pria itu. Dan tak disangka ternyata aura itu malah mengarah ke wanita yang sebelumnya atau ke rumah Bandai Sama. Di sini si kakek lalu menjelaskan bahwa si wanita itu mempunyai aura merah keruh yang dimana bagi si kakek itu adalah aura iblis. Dan benar saja setelah si kakek menjelaskan, wanita itu lalu berubah ke wujud aslinya dan lalu mulai bertarung dengan si pria tadi. Tapi anehnya ketika iblis itu terpojok, si kepala desa sebelumnya malah melindunginya. Dororo pun lalu marah dan ternyata si kepala desa melakukan itu adalah untuk menyelamatkan warganya agar tidak dimakan monster itu, yang mana ia akan memberikan makanan lain berupa para pengembara yang lewat dari desanya. Sedangkan di sisi lain pertarungan masih terus berlanjut sampai pada akhirnya si iblis pun dapat dikalahkan. Dan tak lama lalu muncul iblis semalam yang ingin memberitahu mereka sesuatu dengan membunyikan loncengnya. Dan benar saja setelah Dororo menghampirinya, terdapat beberapa uang pengembara yang dibunuh Bandai Sama, dan tentunya dengan jumlah yang lumayan banyak untuk menghidupi desa itu. Setelah kejadian itu selesai, Dororo meminta maaf kepada si pria karena telah membentaknya tadi. Namun si pria tidak mendengarnya, akan tetapi sepertinya ia mulai bisa merasakannya. Ia lalu mulai meraba wajah Dororo dan menuliskan namanya yang namanya adalah Hyakimaru. Dan si kakek juga sepertinya ingat bahwa Hyakimaru adalah anak yang sebelumnya yang dilihatnya telah dibuang. Namun tak berselang lama secara tiba-tiba salah satu patung di aula neraka terbelah, dan hal itu berakibat pada si Hyakimaru.
di mana secara mengagetkan beberapa organ-organ di tubuhnya kembali, dan hal itu pun membuat si kakek bingung. Setelah pada video sebelumnya, Hyakkimaru yang telah mendapatkan indera perasanya kembali, lalu kita akan ditunjukkan dengan sekelompok orang yang sedang melakukan pembantaian di sebuah desa. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang memanggil-manggil salah satu pria di sana. Akan tetapi, wanita itu malah ditusuk oleh salah satu kelompok pembunuh itu yang menyebabkannya harus mati. Dan tak disangka, ternyata salah satu pembunuh itu adalah Jukai, atau orang yang sebelumnya memasang kaki palsu di beberapa mayat bekas perang. Dan lebih parahnya lagi, wanita yang ditusuk itu ternyata adalah istrinya. Mengetahui sang istri telah mati, Jukai pun menjadi sangat kesal dan kemudian melompat dari atas tebing. Ternyata itu semua hanyalah masa lalu Jukai yang kala itu masih bergabung dalam kelompok Shibadono, atau dalam istilahnya kelompok pembunuh. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya, Jukai pun kini telah berubah. Dari dulunya ia yang merupakan seorang pembunuh, sekarang menjadi penolong bagi orang-orang yang anggota badannya hilang. Dengan bermodalkan pembuatan kaki palsu yang dipelajarinya dari kapal pengangkut yang pernah menolongnya dulu, kini ia menjadi sangat disukai orang-orang. Bahkan dari perbuatannya itu, Jukai mempunyai satu orang murid yang sering membantunya. Belum diketahui pasti siapa nama murid itu, namun yang jelas murid itu sangat suka menolong Jukai karena Jukai telah menolongnya dahulu. Kemudian ketika sang murid berjalan di hutan, tiba-tiba ada seorang anak yang lengannya putus akibat serangan samurai. Tanpa pikir panjang, murid itu bergegas membawa sang anak kepada Jukai untuk diobati. Namun setelah pengobatan itu selesai, tak sengaja ibu dari anak itu mengucapkan beberapa fakta yang membuat sang murid sangat marah kepada Jukai. Ternyata orang yang dibantai Jukai dulu adalah ayahnya muridnya. Dan sontak saja, dengan kemarahan yang mendalam, sang murid pun langsung berniat ingin membunuh Jukai. Akan tetapi, karena janji Jukai kepada sang anak sebelumnya untuk menyembuhkannya, Jukai pun meminta keringanan kepada sang murid untuk tidak membunuhnya dahulu, karena janjinya kepada anak yang sebelumnya belum terpenuhi. Setelah mendengar perkataan itu, sang murid lalu mengampuni Jukai dan membiarkannya menyembuhkan sang anak dulu. Namun, selang setelah sang anak sembuh, sang murid yang dulunya dendam sekarang malah tak bisa melampiaskan dendamnya itu. Dan untuk menenangkan pikirannya, ia pun memilih pergi meninggalkan Jukai beserta kaki palsu yang dibuat Jukai untuknya dahulu. Kemudian, sejak kepergian sang murid, Jukai pun menjadi teramat sedih. Bahkan semangatnya untuk menolong orang-orang menjadi memudar. Lalu saat ia sedang berada di sungai, ia yang saat itu melihat perahu lalu menghampirinya. Dan setelah melihat isinya, ia pun terkejut karena ada seorang anak yang hidup tanpa mata, hidung, dan organ-organ lainnya. Lalu karena kasihan, Jukai pun membawa anak itu ke rumahnya untuk dirawat. Singkat waktu, setelah 6 tahun kemudian dan sang anak tumbuh besar, Jukai pun mengajarinya beberapa pelajaran yang tentunya untuk bekal dia bertahan hidup. Dan di sini, Jukai juga baru menyadari bahwa sang anak walaupun tidak melihat dan mendengar, ternyata ia mempunyai kekuatan misterius yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan tak lupa juga, karena sang anak tidak memiliki nama, Jukai pun lalu menuliskan namanya yang bernama Hyakkimaru sambil mengajarkannya. Tak lama setelah beberapa tahun Hyakkimaru diajarkan seni berpedang, kini ia pun tumbuh menjadi sosok samurai yang sangatlah kuat. Bahkan tanpa melihat, ia mampu mengalahkan para monster yang kala itu lebih besar dari dirinya. Akan tetapi, walaupun begitu, Hyakkimaru tetap mendapatkan luka yang lumayan parah. Tapi untungnya, ia tak bisa merasakan luka itu. Lalu, pada suatu ketika, terjadi keanehan pada tubuh Hyakkimaru. Saat ia bertarung dengan seekor monster, tiba-tiba kaki palsunya lepas dan Jukai yang pada saat itu ingin memasangnya langsung terkejut setelah melihat kaki Hyakkimaru yang baru tumbuh. Ternyata Jukai pun menyadari bahwa tubuh Hyakkimaru sedang digadaikan kepada iblis. Akhirnya, dengan berbekalkan pedang yang ia buat untuk Hyakkimaru, Hyakkimaru pun dilepasnya untuk pergi mendapatkan tubuh yang lain.
Dan sebelum ia pergi, ia juga diberi Jukai sebuah kalung yang sebelumnya ia temukan saat Hyakkimaru berada di perahu, dengan harapan agar Hyakkimaru dapat bertemu dengan orang tuanya. Dan tak lama, Hyakkimaru pun lalu pergi. Scene lalu berpindah kepada Hyakkimaru dan kawan-kawan. Dan benar saja, ketika Hyakkimaru tak sengaja menginjak api, ia pun merasa kesakitan. Ternyata indah rasanya kali ini telah kembali. Kemudian, scene pun lalu berpindah ke seseorang pembunuh yang membunuh musuhnya tanpa segan. Namun sepertinya, jika dilihat-lihat, orang itu dipaksa membunuh oleh seseorang. Scene pun kembali lagi kepada Hyakkimaru dan Dororo yang sedang berteduh di tempat berdoa. Tak lama, seorang wanita pun datang dan menyuruh Hyakkimaru untuk tidak hujan-hujanan di luar. Namun, Dororo memberitahunya bahwa ia itu tuli, jadi tidak ada gunanya menyuruh hal itu. Kemudian mereka pun berbincang-bincang dan dapat diketahui tujuan wanita itu berada di rumah doa itu untuk meminta kakaknya yang 5 tahun lalu agar segera kembali, karena katanya sudah 5 tahun sang kakak pergi namun tidak pernah kembali. Lalu tak lama tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek yang minta tolong dengan keadaan terluka. Sontak saja Dororo lalu menghampiri si kakek itu. Sedangkan Hyakkimaru yang melihat aura merah darah di matanya juga bergegas mencari aura itu. Namun secara mengagetkan, mereka dibuat berhenti oleh sekelompok orang yang sudah terbunuh dengan sangat menggenaskan. Lalu tiba-tiba saja muncul seseorang yang langsung menyerang Hyakkimaru yang untungnya berhasil ditangkis. Lalu orang itu mengatakan bahwa ia melakukan ini karena katananya yang haus darah. Lalu tak lama setelah perbincangan itu, pertarungan pun terjadi antara pria itu dan Hyakkimaru. Dan untungnya, dalam pertarungan itu, Hyakkimaru dapat menjatuhkan pria itu serta melepaskan pedangnya dari tangan pria itu. Akan tetapi, ketika Dororo ingin mengambil pedang itu dari kaki palsunya Hyakkimaru, tiba-tiba pedang itu bersinar, dan Dororo pun malah dikendalikan oleh pedang itu. Sedangkan di sisi lain, saat wanita sebelumnya berjalan, tak disangka orang yang dijatuhkan Hyakkimaru tadi adalah kakaknya si wanita sebelumnya, dan sontak saja ia pun lalu membawa kakaknya ke rumahnya. Sementara Dororo yang masih dikendalikan pedang terkutuk itu berusaha untuk melepaskannya. Namun sayangnya, seberapa kuatnya pun usaha Dororo, tetap saja pedang itu jauh lebih kuat. Bahkan saking kuatnya, pedang itu hampir membunuh orang-orang desa yang saat itu mencoba menghampiri Dororo. Lalu, karena Dororo sudah dikendalikan sepenuhnya oleh pedang itu, ia pun lalu membawa Dororo pergi ke rumah tuannya yang sebelumnya, yang saat ini juga sudah menantinya. Namun untungnya, tanpa sepengetahuan pedang itu, ternyata Hyakkimaru juga telah mengikutinya. Kemudian, saat Dororo sudah memasuki pedesaan dan hampir menuju rumah pemilik pedang itu, Hyakkimaru lalu menghadangnya. Sedangkan si tuan dari pedang itu yang masih berada di rumah sang adik, dibojok sang adik untuk melupakan pedang itu dan kembali kepada adiknya. Namun, karena pedang itu sudah seperti darah daging bagi sang kakak, ia tidak menghiraukan bujukan itu. Kemudian, kita akan diperlihatkan sebuah flashback dari sang kakak tentang bagaimana asal-usul pedang terkutuk itu muncul. Dan ternyata pedang itu muncul karena suruhan dari pemimpin kepada sang kakak untuk membunuh musuh dengan pedang itu. Yang mana jika pedang itu terkena banyak darah dari membunuh orang-orang, maka pedang itu akan menjadi semakin kuat. Dan benar saja, ketika pedang itu ditebaskan kepada beberapa tahanan di sana, pedang itu menjadi semakin tajam, dan karat yang sebelumnya yang ada di pedang itu juga semakin menghilang. Lalu, karena pedang itu sudah sangat terlalu kuat untuk dikendalikan, pedang itu bahkan tak segan untuk membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk pemimpin sebelumnya yang telah memberi pedang itu. Namun, walaupun begitu, sang adik yang masih sangat menyayangi kakaknya, lalu mencoba kembali memujuknya agar melupakan pedang itu. Akan tetapi, seperti yang admin bilang, karena pedang itu sudah seperti darah daging dari kakaknya pun tidak menghiraukan bujukan itu. Sementara di sisi lain, Dororo yang masih dikendalikan pedang itu masih terus dihadang Hyakkimaru, sampai-sampai hampir menebasnya.
Namun untungnya pedang itu berhasil lepas dari Dororo setelah usaha Hyakimaru menyerang pedang itu. Akan tetapi masalah masih belum selesai. Tiba-tiba sang pemilik pedang lalu muncul di sana dan kembali mengambil pedangnya. Sambil mengeluarkan becotannya, sang pemilik itu lalu mulai melancarkan aksinya sehingga pertarungan pun terjadi. Namun untungnya setelah diserang beberapa kali, akhirnya Hyakimaru dapat memenangkan pertarungan itu dan bahkan membuat pedang terkutuk itu kehilangan kekuatannya dan kembali kepada pedang biasa. Sedangkan sang adik yang melihat sang kakak sudah mati hanya bisa meratapinya. Ya mau bagaimana lagi, kalau enggak dibunuh ntar ia yang membunuh. Lalu secara tiba-tiba Hyakimaru yang merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Setelah mengalahkan pedang itu, tiba-tiba telinganya tumbuh dan ia pun kini bisa merasakan pendengaran. Sedangkan di sisi lain, sang ayah yang kali ini sudah sangat kesal karena beberapa patung iblisnya hancur, lalu mulai mencari Hyakimaru, anak yang dibuangnya dulu. Sementara Hyakimaru yang kali ini sudah bisa mendengar malah terganggu dengan suara-suara yang ada di sekitarnya. Ya wajar saja karena ini baru pertama kalinya Hyakimaru menggunakan indera pendengarannya. Untungnya Dororo lalu membungkus telinganya untuk mengurangi suara luar yang mengganggunya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba seekor burung iblis lalu menyerang mereka. Dan di sini Hyakimaru sangat kesulitan melawannya karena suara burung itu sangat mengganggunya. Untungnya di saat Hyakimaru terpojok, kakek buta sebelumnya lalu datang dan membantu Hyakimaru dengan membunuh burung tersebut. Lalu setelah kejadian itu usai dan Hyakimaru yang dirawat, Dororo menjadi kecewa dengan Hyakimaru. Soalnya dengan adanya pendengaran di Hyakimaru, ia malah menjadi sangat lemah. Namun sang kakek menegaskan itu adalah hal biasa karena Hyakimaru masih pertama kali menggunakan telinganya. Kemudian melihat Hyakimaru yang seperti tersiksa dengan pendengarannya, sang kakek lalu berusaha membantunya dengan memberitahu suara-suara yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, hal itu tidaklah berhasil karena Hyakimaru masih belum terbiasa. Lalu, di keesokan harinya, ketika mereka masih tidur, tiba-tiba Hyakimaru yang mendengar suara orang bernyanyi lalu pergi menghampirinya. Sesampainya di sana, ternyata suara itu berasal dari seorang gadis yang sedang berada di sungai. Karena penasaran, Hyakimaru lalu mencoba mendekatinya. Namun, karena kondisi Hyakimaru yang belum sepenuhnya pulih, akhirnya ia pun pingsan di pangkuan wanita itu. Melihat hal itu, si wanita lalu membawanya ke rumahnya untuk dirawat. Bahkan si wanita juga membiarkan Dororo dan kakek sebelumnya tinggal di tempatnya. Kemudian beberapa anak-anak datang dengan keadaan yang memprihatinkan. Ternyata mereka semua adalah korban perang yang sudah tidak punya orang tua yang dikumpulkan oleh si gadis itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal gadis itu, namanya adalah Miyone. Setelah perbincangan itu, dan Miyone yang kali ini disuruh tidur oleh salah satu anak di sana, Dororo dan juga yang lainnya lalu diberi makan. Kemudian, saat Dororo ingin membalas kebaikan anak itu, ia pun bertanya mengapa Miyone tidur pada waktu siang. Ternyata Miyone pada malam hari bekerja menjadi pelayan di klan Sakai, dan itulah kenapa ia harus tertidur pada siang hari. Kemudian si kakek buta tadi pamit untuk pergi berkeliling desa. Shin lalu berpindah ke ayahnya Hyakimaru yang ingin melakukan penyerangan di desa Sakai. Namun karena perbekalan makan mereka yang kurang akibat desanya yang kekeringan, hal itu pun tidak terjadi. Dan di sini sang istri sudah merasa bahwa kemakmuran yang mereka janjikan dengan iblis itu sudah mulai pudar dan mereka masih belum tahu penyebabnya apa. Shin pun kembali lagi kepada Miyone yang mengecek kondisi Hyakimaru. Merasa demam Hyakimaru yang tak kunjung berkurang, ia pun lalu pergi meminta obat ke penginapan Sakai. Sedangkan di sisi lain, kakek buta tadi yang berkeliling desa tiba-tiba menemukan lubang aneh yang di dalamnya terdapat mata yang menyala. Lalu ketika Miyone mencoba mendekati Hyakimaru, ia pun terlihat malu dengan tatapan Hyakimaru yang menatapnya. Namun ia bingung kenapa Hyakimaru bisa menatapnya padahal ia buta. Lalu Dororo pun menjelaskan bahwa Hyakimaru bisa melihatmu, hanya saja dalam bentuk api jiwa yang masih belum dimengerti olehnya. Lalu tiba-tiba Hyakimaru menyentuh mulut Miyone dan seperti mengatakan sesuatu. Ternyata Hyakimaru ingin mendengar nyanyian Miyone yang menurutnya sangatlah tenang. Dan Miyone pun lalu bernyanyi dengan sepenuh hati.
じゃあ花蔵にこもった獣みたいなもんだからな。赤い花摘みにこの花さしてあげよう。 Tak lama, kakek buta tadi datang dan memberitahu mereka tempat yang bagus untuk berlindung jika perang terjadi lagi. Namun hanya saja tempat itu dihuni oleh makhluk iblis yang bersarang di sana. Mendengar hal itu, sontak saja Hyakimaru lalu bergegas pergi ke sana walau tubuhnya yang masih belum sembuh. Sedangkan Mione yang juga ingin membantu mereka lalu mencoba bekerja di kawasan musuh juga agar ia bisa mendapatkan informasi dari mereka. お兄さんたち働かせてほしいんだけど。 Sedangkan Dororo yang kasihan melihat Mione yang bekerja di dua sisi, kemudian juga mencoba untuk membantunya. Namun di tengah jalan, ia malah terpisah dengan Mione dan mencoba mencarinya. Sementara Hyakimaru dan si kakek buta tadi yang sudah berada di atas lubang, tiba-tiba muncul seekor monster yang langsung menyeret mereka ke dalam. Walaupun monster itu sangatlah besar, namun untungnya berkat kerjasama mereka, Hyakimaru lalu berhasil menusuk monster itu. Namun dengan imbalan, kakinya juga harus buntung akibat digigit oleh monster itu. Lalu setelah monster itu berhasil dikalahkan, tiba-tiba suara Hyakimaru pun kembali dengan berteriaknya Hyakimaru karena menahan sakit dari kakinya yang terpotong. Sedangkan Dororo yang saat itu sudah menemukan Mione lalu terkejut melihat Mione yang malah diperkosa oleh pasukan musuh. Kalau suka lanjut part selanjutnya. Setelah pertempuran sebelumnya selesai, Hyakimaru yang kini sedang terluka langsung dibawa oleh sang kakek menuju rumah. Namun di tengah jalan Dororo datang dan sangat terkejut setelah melihat kaki Hyakimaru yang buntung serta Hyakimaru yang sudah bisa bersuara. Kemudian ketika Hyakimaru sudah berada di rumah, Mione yang saat itu pulang juga terkejut melihat Hyakimaru yang terluka. Ia pun bergegas merawatnya. Ketika Mione sedang merawat Hyakimaru, Dororo pun keluar karena kecewa dengan Mione yang bekerja sebagai pelacur. Ketika di luar, Dororo pun dihampiri oleh salah satu anak dan berkata bahwa mereka mempunyai keinginan untuk mempunyai sawah suatu hari nanti, di mana sawah tersebut nantinya akan dipenuhi dengan padi yang berwarna emas. Dan itulah kenapa Mione bekerja dengan sangat giat. Kemudian setelah mendengar hal itu, kekecewaan Dororo terhadap Mione pun sedikit berkurang. Lalu Shin pun berpindah kepada Tahumaru yang ingin ikut berperang. Akan tetapi sang ayah tidak mengizinkannya karena kata sang ayah Tahumaru masih terlalu dini untuk ikut berperang. Mendengar hal itu, Tahumaru pun lalu membujuk ibunya, namun sang ibu juga melarangnya. Lantas karena tidak diizinkan, Tahumaru pun akhirnya pergi dengan membawa anak buahnya yang bernama Hyogo dan Mutsu. Dan di sini Tahumaru merasa bahwa ibunya tidak menyayanginya. Dia menganggap sang ibu sedang menyembunyikan sesuatu karena dari kecil sang ibu hanya memperhatikan sebuah patung yang kepalanya disambar petir dahulu. Shin pun lalu berpindah ke Hyakimaru yang mencoba untuk berdiri, namun ia harus terjatuh. Untungnya Mione datang untuk menolongnya. Mione pun lalu bernyanyi untuk Hyakimaru agar ia merasa lebih baik. Sementara si kakek buta memutuskan untuk mengembara lagi, namun sebelum pergi ia menyuruh Dororo agar tidak membiarkan Hyakimaru pergi ke tempat monster sebelumnya yang berada di lubang. Kemudian ketika Mione ingin bekerja, Dororo pun menyemangatinya karena menurut Dororo, Mione adalah wanita yang hebat. Dororo juga berharap agar Mione bisa menggapai keinginannya untuk menciptakan padi yang banyak. Lalu pada keesokan harinya, Hyakimaru yang sudah sembuh kembali untuk melatih tekniknya. Dan Mione yang ingin pergi berkata kepada Dororo agar Hyakimaru tidak melawan monster di lubang sebelumnya. Kemudian saat Mione pergi, ternyata ada beberapa orang yang sedang mengintainya tanpa sepengetahuan Mione. Lalu pada malam harinya, Dororo yang melihat Hyakimaru tidak ada lalu pergi mencarinya. Ternyata tanpa sepengetahuan Dororo, Hyakimaru kembali ke lubang sebelumnya untuk mengalahkan monster dan ternyata belum mati.
Kemudian, setelah monster tersebut dikalahkan, mereka yang berjalan pulang tiba-tiba dikagetkan dengan asap yang keluar dari tempat mereka. Mereka pun bergegas ke sana, dan benar saja ketika sampai, Dororo pun terkejut melihat tempat mereka yang dibakar serta teman-teman mereka yang telah terbunuh. Ternyata, mereka berasal dari klan musuh yang mengetahui bahwa Mione adalah seorang mata-mata dan ingin menghabisinya. Saat Dororo berlari ke sana, orang itu pun menahan Dororo dan bermaksud membunuhnya juga, karena ia mengira Dororo adalah seorang mata-mata. Akan tetapi, di saat orang tersebut ingin menyerang Dororo, tiba-tiba tangannya terputus akibat serangan dari Hyakimaru. Kemudian, Hyakimaru yang menyadari bahwa Mione yang hampir mati, lalu teringat dengan kenangannya setelah mendengar nyanyian Mione di saat-saat terakhirnya. Hal itu pun membuat Hyakimaru marah dan langsung membantai orang-orang itu. Untungnya Dororo menenangkannya sehingga salah satu musuhnya kembali berhasil kabur. Kemudian Dororo lalu menunjukkan sebuah bungkusan yang berisikan benih kepada Hyakimaru dan berkata bahwa Mione mengambil ini dari musuh agar ia bisa membuat sawahnya seperti yang diharapkannya. Lalu Hyakimaru pun memeluk Mione sambil mengucapkan namanya, dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah jalan, karena sedikit bosan, Dororo pun mencoba menghibur Hyakimaru untuk membuatnya tertawa. Namun Hyakimaru malah tidak merasakannya. Lalu, di saat Dororo berjalan, tiba-tiba sebuah benda mirip kotak makanan jatuh dari atas. Setelah dilihat-lihat, ternyata itu adalah monster laba-laba yang sedang memangsa seseorang, sehingga Hyakimaru pun bergegas menyerangnya. Namun ternyata, monster tersebut cukup lincah sehingga Hyakimaru pun terkena serangannya dan monster itu pun berhasil pergi. Lalu, ketika monster itu ingin memangsa manusia lagi, tubuhnya pun menjadi tak bisa dikendalikan karena kondisinya yang melemah. Alhasil, monster itu pun menjadi seorang manusia dan terbaring di sana. Scene lalu berpindah ke Hyakimaru dan Dororo yang pergi ke suatu desa. Ternyata, di desa tersebut terdapat masalah di mana banyaknya orang yang diculik. Mengetahui hal itu, Dororo pun berinisiatif menangkap penculik itu dan berharap mendapatkan imbalan. Kemudian, pada keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang menemukan seorang gadis tergeletak di tanah. Pria tersebut bernama Yaziro, yang ternyata gadis itu adalah monster laba-laba sebelumnya yang keadaannya kini semakin melemah. Mengetahui keadaan wanita itu yang sakit, Yaziro pun membawa wanita itu ke rumahnya dan memberikannya makan, serta memberikan wanita itu panggilan dengan nama Ohagi. Namun, di sini Yaziro masih belum mengetahui siapa sebenarnya gadis itu. Tak lama, Yaziro pun pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Cerita kemudian berpindah kepada Hyakimaru dan Dororo yang melihat beberapa orang berkumpul. Ternyata mereka sedang melihat sebuah tulisan yang berisikan bahwa siapapun yang berhasil menangkap penculik di desa akan mendapatkan imbalan. Tentu saja, sesuai dengan dugaan Dororo, Dororo pun dengan percaya diri akan berhasil menangkap penculik itu sambil memperlihatkan kekuatan Hyakimaru. Kemudian, pada malam harinya, Yaziro pun kembali pulang ke rumahnya dan kembali memberi makan Ohagi. Di sini, Yaziro sangat baik kepada Ohagi, bahkan ia rela tidak makan semalaman hanya untuk membuat Ohagi sembuh. Dan hal itu pun membuat Ohagi tidak tega memakan Yaziro karena ia merasa Yaziro berbeda dengan manusia yang lain. Sementara di sisi lain, Dororo yang masih belum menemukan penculik itu memutuskan untuk tidur dahulu. Lalu, di keesokan harinya, terdengar lagi penculikan di desa sebelumnya, dan hal itu pun membuat imbalan penangkapan penculik menjadi lebih besar. Namun di sini, Dororo bingung bisa-bisanya penculik itu menculik orang, sementara dirinya semalam tidak mendengar keributan apapun. Hal itu pun membuat Dororo berpikir bahwa penculiknya bukan seekor monster, melainkan seorang manusia. Lalu, pada malam harinya, Yaziro yang menyadari Ohagi semakin memburuk, berpikir untuk membawanya ke dokter. Namun, karena di desa tersebut tidak ada dokter, ia pun memutuskan membawa Ohagi pergi keluar desa. Akan tetapi, ketika mereka pergi, tiba-tiba Dororo dan Hyakimaru menghalangi mereka, dan Dororo yang mengetahui wanita itu adalah seorang monster,
menyuruh Yajiro untuk menjauh darinya. Akan tetapi, Yajiro malah melindunginya dan berkata bahwa Ohagi bukan penculiknya, melainkan dirinya. Ternyata, dari belakang hal itu pun didengar oleh para pasukan desa, sehingga mereka pun memutuskan untuk menangkapnya. Untungnya Ohagi berhasil membunuh mereka, serta menghisap darahnya untuk memulihkan tenaganya. Kemudian, Ohagi pun lalu membawa Izumimaru pergi bersamanya. Di saat yang bersamaan, Hyakkimaru juga mengejar mereka. Lalu, di saat Yajiro dan Ohagi yang ingin keluar dari desa, tiba-tiba beberapa anak panah menancap ke tubuh Yajiro. Ternyata, yang melakukan hal itu adalah pasukan desa. Hal itu pun tentu membuat Ohagi sangat marah, bahkan sampai-sampai ia berubah ke wujud monsternya serta membantai para pasukan itu. Untungnya, Hyakkimaru datang tepat waktu dan berhasil menebas salah satu kakinya. Akibat hal itu, Ohagi pun menjadi semakin lemah, sehingga dirinya pun harus mati sambil memeluk Yajiro. Dan setelah itu, Hyakkimaru dan Dororo pun kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari monster lainnya. Kalau suka, lanjut ke part selanjutnya. Pada part 4 ini, film diawali dengan sebuah desa yang tiba-tiba dijatuhi hujan abu di sana. Ternyata, hujan abu tersebut disebabkan oleh segumpal awan yang berwarna hitam menutupi desa mereka. Setelah dilihat-lihat, ternyata hujan abu itu adalah petanda bahwa desa mereka akan mengalami bahaya. Kemudian, untuk mencegah hal itu, tetua desa pun menyuruh mereka untuk menyiapkan pengantin. Lalu, scene pun berpindah kepada Hyakkimaru dan Dororo yang sedang melakukan perjalanan. Tak jauh dari sana, tiba-tiba terlihat segerombolan orang yang sedang membokong seorang pengantin. Lalu tiba-tiba dari atas muncul seorang bocah yang ingin memanah segerombolan orang itu. Ternyata itu adalah adik dari pengantin itu yang katanya kakaknya akan dinikahkan dengan seekor monster. Kemudian bocah itu pun lalu menunjukkan segumpal awan sebelumnya dan menceritakan tentang monster yang bernama Neko Saregemo. Monster tersebut adalah monster yang sangat suka memakan manusia. Tak jarang ia juga sering muncul secara tiba-tiba di desanya dan juga memakan orang-orang di sana. Dan hanya ada satu cara untuk mencegahnya, yaitu dengan cara menumbalkan seorang pengantin kepadanya. Dan jika mereka tidak melakukan itu, maka seluruh desa akan dipastikan akan dimakan monster itu. Mendengar hal itu, Dororo pun berniat ingin membantunya. Namun tentunya dengan sebuah imbalan, dan bocah itu pun lalu memberikan beberapa ulat dan sebuah batu sebagai imbalannya. Awalnya Dororo cukup kecewa dengan imbalan itu, namun setelah mengetahui bahwa batu itu adalah sebuah emas, ia pun menyetujuinya. Oh ya, nama bocah tersebut adalah Saru. Kemudian mereka pun lalu mulai melancarkan aksinya dan berhasil menyelamatkan kakaknya. Namun ketika sang kakak ingin dibawa pergi, ia malah menolaknya dan berkata ini adalah kemauannya sendiri karena ia tidak ingin orang lain menjadi korban. Namun Dororo lalu menegaskan bahwa mereka tidak usah khawatir dengan monster tersebut karena mereka akan mengalahkannya. Lalu tiba-tiba segumpulan awan pun datang dan menyelimuti mereka. Kemudian secara mengagetkan, para penjaga pun tiba-tiba terangkat dan kembali lagi dengan keadaan yang terluka. Ternyata yang melakukan itu adalah monster kelabang yang sangat besar. Dororo pun lalu menyuruh Hyakkimaru untuk menyerang. Namun sayangnya, karena pandangannya tertutup kabut itu, Hyakkimaru tak bisa melihatnya. Sementara itu, kelabang tersebut terus menyerang mereka sampai-sampai kakaknya Saru pun berhasil dimakannya. Saat monster itu ingin menerkam Hyakkimaru, tiba-tiba gas pun menyembur dari dalam tanah yang membuat monster tersebut pun langsung pergi. Ternyata, monster tersebut takut terhadap sinar matahari yang diakibatkan oleh semburan gas tadi. Lalu, tak lama awan itu pun menghilang, sedangkan Saru sangat bersedih kehilangan kakaknya. Saru pun lalu membawa Dororo ke tempatnya dan bercerita bahwa ia tinggal di sini sendirian. Orang tuanya meninggal saat ia masih kecil, dan sejak saat itu ia pun harus bertahan hidup seorang diri di dalam hutan. Namun para manusia malah mengusirnya, sehingga ia pun mencari tempat lainnya. Bahkan tak jarang Saru juga sering disakiti oleh mereka. Untungnya seorang wanita mau menerimanya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Ya, dia adalah pengantin sebelumnya yang sudah dianggap Saru sebagai kakaknya. Walaupun wanita tersebut bukan kakak kandungnya Saru, namun ia merasa wanita itu sudah seperti ibunya. Lalu, untuk membalaskan dendam kakaknya, Saru pun bermaksud mengalahkan monster itu dibantu oleh Dororo. Namun yang jadi masalah adalah Hyakkimaru yang tak bisa melihat apa-apa.
Kini Hyakkimaru hanya melempar-lempar batu saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba awan itu pun kembali muncul, namun dalam keadaannya lebih besar. Hal itu pun memaksa Saru dan Dororo untuk bekerja sama mengalahkan monster itu walaupun tanpa Hyakkimaru. Lalu, di keesokan harinya mereka pun lalu mulai melancarkan aksinya dengan mengiring monster itu ke tempat yang mudah terbakar. Dan ketika monster tersebut sudah berada di sana, Saru pun melancarkan serangannya dengan panah api yang seketika membuat monster itu terbakar. Di sini mereka berharap agar sinar matahari berhasil mengalahkan monster itu. Namun ternyata, monster itu dapat memperbanyak kabutnya sehingga ia pun kembali bangkit dan bermaksud menyerang mereka. Untungnya Hyakkimaru lalu melemparkan sebuah batu ke arah monster itu, dan ketika monster itu mendekatinya, Hyakkimaru pun berhasil menebasnya. Ternyata itu merupakan ide Hyakkimaru, di mana ia menggunakan suara batu itu untuk menentukan arah monster itu. Akan tetapi, ternyata monster itu masih belum mati. Dororo pun lalu melompat ke tubuh monster itu dan menyuruh Hyakkimaru mendengarkan suaranya. Namun, ia malah pingsan akibat terkena batu sehingga menyebabkan Hyakkimaru sulit menyerang monster itu. Untungnya di saat-saat terakhir, Dororo pun bangkit dan menyuruh Hyakkimaru untuk mendengarkannya lagi. Alhasil, kini Hyakkimaru pun berhasil menebas monster itu, sampai-sampai monster itu pun terkena matahari yang membuatnya hancur. Lalu, setelah mengalahkan monster itu, hidung Hyakkimaru pun kini telah kembali. Sementara Saru juga sangat senang karena kakaknya masih hidup. Sebelum mereka pergi, sebagai tanda terima kasih, kakaknya Saru pun lalu memberikan bunga kepada mereka. Dan tak lama, mereka pun lalu berpisah. Singkat waktu, setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Dororo pun pingsan akibat terkena demam. Melihat hal itu, Hyakkimaru pun mencoba mencari bantuan, namun sayangnya tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sampai pada akhirnya, seorang biarawati pun datang lalu merawat Dororo di rumahnya. Selagi dirawat, Dororo pun sering mengigau dan kadang-kadang teringat dengan ibunya. Kemudian, kita akan dibawa ke flashback masa lalu Dororo, di mana saat itu orang tuanya masih hidup. Dororo adalah anak dari ketua perampok, yang dimana desa mereka dibakar oleh para penguasa seperti samurai. Di mana pada waktu itu, samurai adalah sekelompok orang yang sangat kejam dan sering menganiaya masyarakat miskin. Ayahnya Dororo bernama Bikoro dan ibunya Dororo bernama Ujiya. Mereka juga mempunyai seorang rekan yang bernama Itachi serta beberapa anak buah lainnya. Dororo sendiri saat itu tergolong anak yang sangat cerewet, bahkan ia sangat memaksa orang tuanya untuk membawanya melawan musuh. Tapi sang ibu melarangnya karena sang ibu khawatir Dororo masih sangat kecil. Lalu, beberapa saat kemudian, tiba-tiba pasukan berkuda pun muncul dan mulai menyerang kelompok ayahnya Dororo. Pasukan itu merupakan pasukan samurai yang sering dilawan oleh ayahnya Dororo. Dan untungnya, kali ini pertarungan itu dimenangkan oleh ayahnya Dororo. Setelah pertempuran itu usai, mereka pun lalu melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari kelompok samurai lainnya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba terjadi perdebatan antara ayahnya Dororo dan Itachi, di mana Itachi di sini sangat lancang kepada ibunya Dororo dan berkata untuk bergabung kepada para penguasa. Tentu saja, hal tersebut membuat ayahnya Dororo marah dan merasa kecewa dengan Itachi. Ayahnya Dororo pun tak ingin bergabung dengan penguasa setelah apa yang mereka lakukan terhadap rumah mereka dahulu. Lalu, pada keesokan harinya, mereka pun mencoba lagi menjarah kelompok samurai yang kata Itachi mereka sedang beristirahat. Namun ternyata, setelah ingin dirampok, para samurai itu tidak beristirahat, melainkan bersiap menyerang mereka. Semua kelompok ayahnya Dororo pun terluka, dan ternyata semua itu adalah rencana Itachi, di mana saat ini ia mengkhianati ayahnya Dororo. Untungnya, ayahnya Dororo tidak dibunuh Itachi dan membiarkan mereka pergi. Setelah kejadian itu, keluarga mereka pun kini tak tahu lagi harus bagaimana. Sampai suatu ketika, ayahnya Dororo pun terbunuh ketika para samurai menyerangnya. Kini Dororo pun hanya hidup berdua dengan ibunya dan tak punya tujuan serta tak punya makanan. Mereka terus berjalan sampai pada akhirnya seorang pria pun memberitahu mereka tempat orang membagikan makanan. Sontak saja ibunya Dororo pun bergegas ke sana. Namun ternyata di sana ada Itachi yang tentu membuat Dororo kesal. Untungnya Itachi hanya membiarkan mereka.
Di saat percakapan itu, sang koki pun lalu mengatakan bahwa pembagian makanan sudah hampir habis. Semua orang pun saling dorong-mendorong untuk mendapatkan jatah makanan. Untungnya, ibunya Dororo berhasil mendapatkannya, namun sayangnya karena sang ibu tidak membawa wadah, demi sang anak ibunya pun merelakan tangannya untuk menjadikan wadah makanan itu, yang tentu saja sangatlah panas. Bahkan demi Dororo, sang ibu pun juga rela tidak memakan makanan itu, bahkan sedikit pun. Lalu, ketika mereka melanjutkan perjalanan lagi, kali ini sang ibu yang sudah tidak kuat lagi tiba-tiba terjatuh. Dan Dororo pun kali ini harus merelakan ibunya yang telah meninggal. Dan sejak hari itu, Dororo pun bersumpah untuk tidak menyerah dalam menghadapi peperangan. Untungnya setelah beberapa hari dirawat, Dororo pun kini sudah kembali pulih. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Kalau suka lanjut part selanjutnya. Pada part kelima ini, film diawali dengan seseorang nelayan yang sedang terluka. Kemudian, tiba-tiba air yang tadinya tenang langsung bergelombang sehingga membuat nelayan tersebut hanyut. Lalu, tiba-tiba muncul seekor kepiting yang seketika langsung memakan nelayan itu. Adegan lalu berpindah kepada Daigo-sama yang khawatir dengan keadaan tumbuhan di desanya yang mengalami kekeringan. Karena sejak 2 bulan terakhir tidak ada hujan yang turun. Ia pun lalu mengecek ke aula neraka dan memastikan keadaan patung di sana. Ternyata patung di sana sudah banyak yang hancur, dan saat ia mencari tahu siapa pelakunya, ternyata itu adalah Hyakimaru. Hal ini ditunjukkan dengan gambar Hyakimaru yang ditampilkan oleh patung tersebut. Sementara itu, Tahomaru yang curiga dengan kedua orang tuanya mempunyai rahasia, lalu menyuruh kedua anak buahnya untuk melakukan sesuatu. Pada malam harinya, mereka pun lalu menculik pesuruh ayahnya dan menanyakan tentang mengapa ayahnya mencari seorang bayi yang sudah hilang 16 tahun yang lalu. Namun tampaknya pesuruh tersebut tidak mau memberitahu mereka, sehingga ia pun menggigit lidahnya hingga berdarah. Lalu Tahomaru pun pergi menemui ayahnya dan menanyakan pertanyaan yang sama. Namun sang ayah juga tidak mau memberitahunya dan menyuruhnya agar jangan mencampuri urusannya. Hal itu pun membuat Tahomaru kesal, sehingga ia pun pergi ke sebuah bukit untuk menenangkan diri. Tak lama, anak buahnya pun datang. Dan di sini Tahomaru bercerita bahwa ia tak pernah melihat ayahnya seserius itu sejak ia masih kecil. Hal itu pun membuat Tahomaru berpikir bahwa urusan bayi itu sangatlah penting bagi ayahnya. Tak jauh dari sana, Tahomaru pun melihat sebuah desa dan lalu mendatanginya. Ketika sudah sampai di sana, ia pun dimintai tolong oleh penduduk di sana agar membasmi iblis di perairan mereka. Iblis tersebut merupakan monster kepiting sebelumnya yang kata mereka telah merenggut banyak korban. Sebagai calon pemimpin desa, Tahomaru pun menerima permintaan itu dan bergegas pergi ke sana. Saat mereka berlayar, tiba-tiba perahu mereka terhenti dan kepiting tersebut pun muncul. Kepiting tersebut lalu menghisap mereka, namun untungnya mereka menggunakan tali yang diikatkan ke pohon untuk menahannya. Ketika monster tersebut menangkap anak buahnya, Tahomaru pun lalu menyerangnya dan berhasil memujudkannya. Namun ternyata makhluk tersebut masih belum kalah, sehingga monster itu pun menyerang mereka dari bawah. Hal itu pun membuat perahu mereka berlubang, sehingga mereka pun memutuskan untuk mundur. Singkat waktu, karena perahu mereka yang sudah tak bisa dipakai, serta sulitnya membunuh monster itu di dalam air, Tahomaru pun berencana untuk membuat bendungan di sana, di mana ia akan mengeringkan air yang ditempati oleh kepiting tersebut. Lalu mereka pun mulai melakukan rencana itu, dan ketika danau tersebut sudah kering, mereka pun mulai melakukan penyerangan terhadap monster tersebut. Hal tersebut sempat membuat monster itu hampir kalah. Namun, karena monster itu berhasil menghancurkan bendungan itu, monster itu kembali menyerang mereka. Bahkan salah satu anak buahnya Tahomaru pun hampir dimakannya. Beruntung Hyakimaru pun datang dan hanya dengan sekali tebasan, monster itu langsung dikalahkan. Usai monster itu dikalahkan, Tahomaru pun berterima kasih kepada Hyakimaru serta memberikannya beberapa uang.
Namun di sini Tahomaru sangat merasa aneh dengan Hyakimaru. Saat Dororo menyebutkan bahwa Hyakimaru buta, mereka pun terkejut karena tanpa melihat ia bisa mengalahkan monster itu. Lalu Dororo pun bertanya kepada Tahomaru tentang sebuah desa yang sangat kaya. Setelah Tahomaru menunjukkan tempat itu, mereka pun lalu pergi. Ketika sampai di sana, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita terkejut melihat kedatangan Hyakimaru. Sepertinya ia memiliki masa lalu dengan Hyakimaru, sampai-sampai ia berkata kepada Hyakimaru bahwa anak iblis telah datang. Lalu Hyakimaru dan Dororo pun melihat pertunjukan di sana, di mana di pertunjukan tersebut menceritakan tentang seorang Daigo-sama yang mampu memakmurkan negerinya. Ternyata di sana Dororo pun lalu bertemu dengan kakek buta sebelumnya dan berbincang-bincang sementara. Kakek itu mengatakan bahwa ia sangat heran dengan tanah Daigo. Bisa-bisanya tanah yang dulunya tandus sekarang bisa menjadi tempat yang makmur. Lalu, ketika kakek tersebut ingin pergi, kakek itu mengetahui bahwa Hyakimaru telah membunuh manusia, di mana ia mengetahui itu dengan warna Hyakimaru yang terdapat sedikit bercak merah. Sementara itu, anak buahnya Tahomaru tadi melaporkan kepada Daigo-sama tentang Hyakimaru, anak buta yang tak punya tangan yang sedang dicarinya. Sontak saja Daigo-sama pun terkejut mendengarnya. Kembali kepada Dororo dan Hyakimaru. Saat mereka sedang berjalan, di sana tak sengaja Hyakimaru mendengar percakapan dua orang tentang Banmon. Banmon sendiri adalah sebuah benteng yang dulunya digunakan Daigo-sama untuk melindungi desanya dari serangan kelompok Asakura. Asakura sendiri adalah sekelompok musuh yang sering melakukan peperangan dengan Daigo-sama. Akibat banyaknya mayat yang terbunuh di sana, para monster pun berkumpul setiap malamnya karena tertarik dengan mayat tersebut. Dan benar saja, ketika Hyakimaru melihat benteng itu, ia pun merasakan adanya hawa iblis dan hawa merah di sana. Lalu tiba-tiba seseorang pun menghampiri mereka dan mengatakan agar hati-hati melewati tembok tersebut. Anak tersebut bernama Sukeruko. Lalu Sukeruko pun menceritakan kepada mereka bahwa di balik tembok tersebut dulunya adalah desa mereka. Lalu ketika kelompok Asakura datang, mereka pun langsung membakar desanya. Karena hal tersebut, para penduduk pun akhirnya meninggalkan desa mereka. Dan di sini, Sukeruko pun berniat ingin mengambil desa mereka kembali. Mendengar hal itu, Dororo pun bermaksud membantunya. Sementara itu, Daigo-sama yang sudah mengetahui keberadaan Hyakimaru juga ingin mencarinya. Walaupun sang istri sudah mencoba melarangnya, namun demi desa dan juga kekuasaannya, Daigo-sama tidak memperdulikan kata-kata istrinya itu. Tapi ternyata, di sana juga ada Tahomaru yang mengintip mereka. Kemudian, ketika ia berjalan di tengah desa, tiba-tiba ia pun melihat perempuan sebelumnya yang mengatakan datangnya anak iblis. Karena penasaran dengan hal itu, Tahomaru pun mulai menanyainya. Ternyata, wanita tersebut adalah bidan dari Hyakimaru dulu. Ia pun lalu menceritakan semuanya tentang ayahnya Tahomaru yang menumbalkan tubuh anaknya kepada iblis untuk desanya. Sementara itu, Hyakimaru yang mencoba menolong Sukeruko mencari keluarganya, tiba-tiba dikagetkan dengan roh Banmon yang berbentuk serigala. Tak hanya satu, ternyata roh tersebut berjumlah sangat banyak. Hyakimaru pun dikeroyok oleh mereka, namun untungnya ia berhasil bertahan. Akan tetapi, di saat pertarungan itu Sukeruko malah pergi sendirian mencari keluarganya. Hal itu pun membuat Dororo khawatir sehingga ia pun mengikutinya. Namun sayangnya Sukeruko telah tertangkap sehingga Dororo pun juga ikut tertangkap. Sedangkan Hyakimaru di saat masih bertarung, tiba-tiba beberapa anak panah mengganggu mereka. Ternyata itu adalah pasukan ayahnya Hyakimaru yang mencoba untuk membunuhnya. Tak tinggal diam, Hyakimaru pun mencoba menyerang. Namun saat Daigo-sama berkata, "Dasar anak iblis, mengapa kau masih hidup?" Hyakimaru pun tiba-tiba terdiam sehingga ia pun diserang. Untungnya ia berhasil pergi. Namun akibat hal sebelumnya, Hyakimaru pun selalu memikirkan kata-kata Daigo sebelumnya. Sementara itu, Dororo yang dikurung mencoba untuk kabur melalui lubang di atasnya. Walaupun ia sempat ketahuan, namun untungnya ia berhasil keluar. Sedangkan Tahomaru yang masih mencari kebenaran tentang bayi itu
lalu mendatangi ibunya dan menanyakan apakah memang benar ayahnya mengorbankan kakaknya untuk desanya. Sang ibu pun menjawab bahwa hal itu memang benar. Bahkan ia berkata tidak akan lupa dengan kejadian itu. Mendengar hal itu, sontak saja Tahomaru pun merasa kecewa dan ia pun mengatakan kepada orang tuanya bahwa mereka tidak punya akhlak. Lalu sang ayah pun datang dan menegaskan bahwa mereka melakukan semua itu karena desa mereka. Bahkan, sebagai seorang pemimpin, ayahnya rela mengorbankan anaknya demi kemakmuran rakyatnya. Sang ayah pun lalu memberitahu bahwa jika mereka tidak mengorbankan bayi itu, maka desa mereka sekarang pasti sudah mati, karena memang desa mereka dahulu mengalami kekeringan dan wabah yang sangat dahsyat. Dengar hal itu, Tahomaru pun tak bisa berkata-kata lagi. Tak lama, Hyakkimaru pun lalu datang, namun di sana ia disambut dengan kata-kata kasar oleh ayahnya. Dan berbeda dengan ibunya, sang ibu malah memanggilnya anak karena ia sudah lama tidak melihatnya. Sayangnya, Hyakkimaru harus pergi karena anak panah menghujaninya. Di sini Tahomaru pun sempat marah kepada ayahnya karena ingin membunuh kakaknya. Hal itu pun membuat sang ayah juga marah, lalu bertanya apakah Tahomaru ingin rakyatnya mengalami hal yang sama dengan dahulu kala, di mana terjadi kekeringan dan wabah yang melanda. Lagi-lagi Tahomaru pun kembali terdiam. Kemudian sang ayah pun lalu menyuruh Tahomaru untuk pergi ke aula neraka dan membatalkan janjinya dengan iblis jika ia bisa. Sedangkan di tengah hutan, Hyakkimaru pun menjadi terpikir oleh kata-kata ayah dan ibunya itu. Lalu dari balik semak-semak Dororo pun datang dan memberitahu Hyakkimaru untuk menyelamatkan Sukiroko karena mereka akan dibunuh. Sedangkan di sisi lain, terlihat beberapa pasukan Daigo yang berkumpul yang sepertinya akan terjadi perang. Sementara Tahomaru yang dihadapkan dengan dilema antara membunuh kakaknya atau menuruti ayahnya, ia pun lalu pergi ke aula neraka untuk menuruti perkataan ayahnya. Namun belum lama mereka di sana, tiba-tiba mereka pun langsung dikeluarkan. Sedangkan di sisi lain, di saat Sukiroko ingin dibunuh oleh kelompok Asakura, tiba-tiba kelompok dari Daigo Sama pun datang sehingga terjadilah perang antara keduanya. Lalu iblis Banmon pun juga muncul dan membantu kelompok Daigo mengalahkan kelompok Asakura. Tapi di sini Hyakkimaru juga datang sehingga pertemuan dengan ayahnya pun kembali terjadi. Saat Hyakkimaru melihat salah satu orang yang membunuh Miyuni dahulu, amarah Hyakkimaru pun tak terkendali. Untungnya Dororo menenangkannya. Lalu di saat pertemuan itu tiba-tiba Tahomaru pun datang dan berkata bahwa ia adalah adiknya. Awalnya Dororo senang karena Hyakkimaru sudah bertemu dengan keluarganya. Namun nyatanya Tahomaru lebih memilih mengikuti ambisi ayahnya untuk memakmurkan desa, dan ia pun bermaksud untuk membunuh Hyakkimaru, sehingga pertarungan pun terjadi. Lalu di saat Dororo ingin membebaskan Sukiroko, tiba-tiba iblis Banmon itu pun muncul kembali untuk memakan Sukiroko. Dororo pun berteriak kepada Hyakkimaru sehingga Hyakkimaru pun bergegas menolongnya. Namun di sini mata Tahomaru harus terluka akibat tebasan pedang dari Hyakkimaru tadi. Di saat pertempuran itu usai, Uko, ibunya Tahomaru pun datang dan meminta maaf kepada Hyakkimaru karena telah melakukan hal jahat ini kepadanya. Kemudian untuk menebusnya, ibunya Tahomaru pun lalu menusukkan pisau ke tubuhnya agar ia bisa merasakan penderitaan yang diderita oleh Hyakkimaru. Lalu tiba-tiba patungnya dipegang ibunya pun bercahaya bersamaan dengan benteng yang ada di belakangnya juga ikut bercahaya. Lalu benteng tersebut pun hancur dan membuat pasukan Daigo harus mundur. Di sini Dororo lalu mencoba mengajak Sukiroko untuk ikut bersamanya karena Sukiroko sudah tidak punya keluarga. Namun, setelah melihat keluarganya yang datang, Sukiroko pun tak bisa menerima ajakan itu dan akhirnya Hyakkimaru dan Dororo pun kembali melanjutkan perjalanan. Kalau suka lanjut part selanjutnya. Setelah Hyakkimaru pertama kali bertemu dengan keluarganya, kini sikap Hyakkimaru seakan-akan telah berubah, di mana ia kadang-kadang sering mengacuhkan Dororo
karena ia berambisi untuk mengembalikan tubuhnya untuk membalaskan dendam dirinya yang dilakukan oleh ayahnya. Dororo pun lalu mencoba berbicara kepada Hyakkimaru untuk membawanya pergi ke pemandian air panas. Tapi sepertinya Hyakkimaru menolaknya. Hingga pada akhirnya Dororo pun harus berbohong kalau ada iblis di pemandian air panas itu. Sementara itu, usai sang ibunya Tahumaru menusuk tubuhnya, kini keadaannya sedang sakit. Daigo juga khawatir jika semua patung iblis itu dihancurkan, maka suatu hari keadaan desanya pasti akan mati. Lalu Shin pun berpindah kepada seorang wanita yang sedang menyeret seseorang. Lalu wanita itu pun meletakkan orang itu di atas batu, dan seketika wajahnya pun langsung dipotong. Ternyata wanita itu berniat mencari wajah yang pas untuk patung batunya. Lalu Shin pun berpindah kepada Dororo dan Hyakkimaru yang saat ini sedang beristirahat di suatu rumah. Saat Dororo mencari kayu bakar di hutan, tak sengaja ia berjalan terlalu jauh sehingga ia menemukan patung batu sebelumnya. Lalu muncullah wanita tadi yang seketika mengingatkan Dororo dengan wajah ibunya. Wajar saja wajah wanita itu sangat mirip dengan ibunya Dororo. Tapi karena khawatir wanita itu adalah seorang iblis, ia pun lalu membawa wanita itu kepada Hyakkimaru untuk memastikannya. Tapi nampaknya Hyakkimaru juga tidak mengetahui apakah ia iblis atau manusia, karena di penglihatannya hanyalah terlihat warna putih dengan sedikit bercak hitam. Lalu wanita tersebut pun memperkenalkan diri dan namanya adalah Okaka. Dan ternyata rumah yang ditumpangi oleh Dororo adalah rumahnya. Pada malam harinya karena penasaran, Dororo pun lalu bertanya tentang patung sebelumnya kenapa tidak punya wajah. Sambil terkejut, wanita itu lalu menceritakan bahwa dulunya ada seorang pemahat Buddha yang datang ke tempat itu dan menemukan batu yang terkikis yang mirip seperti Kudo, yaitu dewa yang bijaksana tapi dengan rupa yang menakutkan. Awalnya pemahat itu terkenal dengan pahatannya yang berbentuk wajah yang ramah. Tapi karena seiring perang yang berkecamuk, orang-orang pun menginginkan pemahat itu untuk membuat patung dengan wajah yang sangar. Tapi karena ia tidak mau, orang-orang pun mulai melupakannya. Namun, karena ia ingin kembali dikenali oleh orang-orang, ia pun berniat membuat patung berbentuk Kudo di sebuah batu yang besar. Awalnya semua berjalan lancar, seperti terbuatnya tangan, tubuh, dan juga kaki. Tapi saat ingin memahat wajahnya, ia pun tak bisa membuatnya karena ia ingin membuat wajah yang tidak dikenali oleh orang-orang sebelumnya. Setiap kali ia membuat wajahnya, ia selalu membuat wajah yang pernah dilihatnya. Bertahun-tahun ia memahat patung itu, tapi ia tidak bisa membuatnya. Sampai-sampai si pemahat itu pun akhirnya menua dan akhirnya mati dalam membawa sebuah penyesalan. Lalu ketika makan malam, Dororo yang merasa Okaka sudah seperti ibunya, memintanya agar ia dipanggil ibu oleh Dororo. Okaka pun menerimanya dan Dororo pun akhirnya memeluknya. Lalu ketika Dororo hendak tertidur di pangkuannya, Okaka pun lalu kembali melanjutkan ceritanya, bahwa setelah pemahat itu mati, patung itu pun menjadi sarang iblis. Dan karena iblis itu ingin menyelesaikan tugas pemahat itu, ia pun menghidupkan kembali pemahat itu dan menyuruhnya untuk membawakannya manusia agar ia bisa menumbalkan wajah mereka. Ternyata pemahat itu adalah Okaka sendiri, di mana ia punya kekuatan untuk mengubah wajahnya dan suaranya mirip seperti orang yang dikenal korbannya. Walaupun ia tidak tertarik dengan wajah Dororo yang masih kecil, ternyata selama ini ia tertarik dengan wajah Hyakkimaru. Lalu diam-diam ia pun membawanya ke sana. Ketika Dororo menyadarinya, ia pun segera bergegas menyusulnya. Sesampainya di sana, Dororo pun mencoba melawannya, tapi ia tidak bisa melakukannya. Untungnya Hyakkimaru pun terbangun dan berusaha menyerangnya. Di sini Hyakkimaru pun baru menyadari bahwa patung itulah iblis sebenarnya. Ia pun lalu mencoba menghancurkan patung itu, tapi ia harus terjatuh akibat serangan dari patung itu. Di dalam air, Hyakkimaru pun melihat betapa banyaknya orang yang sudah ditumbalkan wanita itu. Lalu wanita itu pun menyamar jadi ibunya Hyakkimaru untuk mengelabuinya. Tapi sayangnya, karena Hyakkimaru tidak pernah melihat wajah ibunya, Hyakkimaru pun menyadari bahwa ia adalah Okaka. Okaka pun langsung menangkap Hyakkimaru dan berniat menumbalkan wajahnya. Tapi Dororo berusaha menasihati Okaka agar ia tidak memakai egonya, karena tidak perlu wajah yang sempurna selama masih ada hidung, mulut, dan juga mata. Lalu mendengar hal itu, seketika Okaka pun langsung terdiam.
Tapi tiba-tiba patung itu pun langsung menebasnya, dan Okaka pun akhirnya mati dengan menghilang menjadi debu. 優しい子だトロロ笑っておくれ Sedangkan Hyakkimaru berhasil menusuk wajah patung itu sehingga iblis di dalamnya pun menghilang. Setelah kejadian itu usai, Dororo dan Hyakkimaru pun melanjutkan perjalanannya lagi ke permandian air panas. Tapi tak disangka, di sana mereka bertemu dengan kakek buta sebelumnya. Lalu beberapa saat kemudian, anak-anak pun datang dan hal itu membuat Dororo merasa jengkel. Tapi saat anak-anak itu melihat ke belakang tubuh Dororo, ternyata di sana nampak sebuah gambar yang seperti peta katanya. Ternyata gambar tersebut hanya terlihat jika terkena air panas. Lalu kita pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu ayahnya Dororo yang sudah merasa bahwa mereka akan mati, lalu ingin memberitahu istrinya sebuah peta yang berisi harta di sana, di mana harta tersebut merupakan hasil jarahan mereka dari samurai. Tapi sang ibu menolak melihatnya karena ditakutkan ia akan membocorkannya. Ia pun lalu mengusulkan agar menggambar setengah peta itu di tubuhnya saja dan setengah lagi di tubuh Dororo. Hal ini ia lakukan agar ia tidak bisa melihatnya. Tapi sepertinya Dororo tidak memperdulikan hal itu karena tujuannya sekarang adalah untuk membantu Hyakkimaru mendapatkan tubuhnya. Tapi si kakek buta itu mengatakan bahwa peta yang ada di tubuh Dororo itu tampaknya adalah sesuatu yang penting, di mana ia menyebutkan peta tersebut bisa menggerakkan manusia dan juga mengubah dunia. Hal itu pun membuat Dororo semakin bingung. Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara yang berkata tolong rawat dia. Lalu muncullah dua makhluk yang menyuruh Dororo untuk merawat anaknya, dan seketika makhluk itu pun langsung menghilang lagi. Sepertinya mereka bukan manusia dan juga bukan iblis, karena mereka adalah seorang arwah. Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan lagi, mereka pun menemukan sebuah kuil yang telah hancur. Saat mereka menjelajahi tempat itu, tiba-tiba arwah sebelumnya pun muncul dan memberitahu Hyakkimaru bahwa ada sesuatu di bawahnya. Saat Hyakkimaru meriksanya, terdapat cairan di sana, dan tampaknya cairan itu merupakan sebuah minyak tanah. Hal itu pun membuat Dororo berpikir bahwa tempat itu hancur karena telah dibakar. Lalu bayi sebelumnya pun datang lagi, dan saat ada orang yang datang, tiba-tiba bayi tersebut pun menghilang. Orang tersebut bernama Sabame yang merupakan pemimpin di desanya. Tapi nampaknya orang tersebut terlihat sangat mencurigakan. Bahkan saat Hyakkimaru melihatnya, terlihat bercak warna merah di tubuhnya. Tapi di sini Hyakkimaru tidak tahu apakah ia iblis atau bukan. Lalu mereka pun diajak oleh Sabame ke rumahnya untuk makan-makan dan bermalam di sana. Ketika sedang makan, Dororo pun lalu bertanya kepada Sabame tentang kuil yang dilihat sebelumnya mengapa terbakar. Namun, saat ia mengajukan pertanyaan itu, tiba-tiba semua orang pun terdiam. Lalu Sabame pun menceritakan bahwa dulunya ada seorang biarawati yang menampung anak-anak yatim di sana. Namun bukannya diperlakukan dengan baik, anak-anak tersebut malah diperlakukan buruk olehnya, di mana anak-anak tersebut dipekerjakan dengan sangat keras dan tak jarang juga sering disiksa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, anak-anak tersebut jika ia tidak punya uang, maka anak-anak itu akan dijualnya. Hingga sampai pada akhirnya, kuil tersebut pun tersambar petir dan akhirnya terbakar. Dan biarawati pun mati beserta anak-anak di sana. Dan sosok arwah yang ditemui Dororo dan Hyakkimaru sebelumnya adalah sosok biarawati tersebut. Tapi mendengar cerita itu, Dororo pun merasa bingung mengapa rumah itu tersambar petir, sedangkan dirinya menemukan bekas tumpahan minyak di sana. Lalu ketika mereka sedang tertidur, seekor ulat raksasa pun muncul di sana. Di saat ia ingin menyerang mereka, Hyakkimaru pun terbangun dan langsung menebas ulat tersebut. Untungnya Hyakkimaru berhasil menusuknya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba seekor ngengat raksasa pun muncul di sana. Dan dengan semburan serbuknya ngengat itu pun lalu membawa ulat raksasa tadi. Kalau suka lanjut ke part selanjutnya.
Dan dengan semburan serbuknya, ngengat itu pun lalu membawa ulat raksasa tadi. Ternyata ngengat itu merupakan seorang siluman suruhan dari Sabame. Lalu di keesokan harinya saat Dororo berjalan-jalan di desa itu, terlihat penduduk di sana sangatlah ramah kepada orang-orang di sana. Bahkan Dororo juga ditawari oleh seorang nenek-nenek untuk memakan kue dango bersamanya. Namun saat Dororo bertanya kepada nenek tersebut tentang kuil yang terbakar, tiba-tiba nenek tersebut bertingkah aneh dan langsung pergi meninggalkannya. Bahkan orang-orang yang tadinya ramah langsung memberikan tatapan sinis kepada Dororo. Sedangkan Hyakkimaru yang menaruh curiga kepada Sabame diam-diam mengikutinya. Namun sayangnya ia malah dipergoki oleh Sabame ketika berada di gunung. Sementara itu Dororo yang tak sengaja menemukan sebuah kuil di hutan lalu mencoba memasukinya. Ternyata kuil tersebut merupakan tempat penyimpanan beras para warga. Kemudian Dororo yang menemukan ruang bawah tanah di kuil itu mencoba untuk memasukinya lagi. Tapi tiba-tiba beberapa orang mendorongnya dan berkata untuk menudingi desa. Sementara itu Hyakkimaru lalu diceritakan oleh Sabame tentang desanya, di mana dahulunya desa itu juga seperti neraka. Banyak dari penduduknya yang kelaparan, harta mereka dirampok, dan juga tanaman mereka yang tidak terurus akibat banyaknya hewan buas yang memakannya. Namun pada suatu hari Sabame lalu bertemu dengan seorang Ayakashi. Ayakashi sendiri adalah seorang iblis yang saat itu membantu Sabame memakmurkan desanya kembali. Tapi dengan syarat Sabame harus menyerahkan jiwanya. Dan sejak hari itu kehidupan penduduk di desa pun menjadi makmur. Sementara itu Dororo yang terjebak di ruang bawah tanah tiba-tiba dikagetkan dengan segerombolan ulat yang menyerangnya. Untungnya di saat ia terpojok, bayi raksasa sebelumnya pun datang untuk menolongnya. Ternyata bayi tersebut merupakan roh anak-anak yang terbunuh sebelumnya. Lalu roh tersebut pun memperlihatkan kepada Dororo bahwa bukan petir yang membunuh mereka, melainkan Sabame dan para warga desa lainnya yang ingin menjadikan mereka sebagai tumbal. Lalu para roh tersebut pun memberitahu Dororo semuanya dan mengeluarkannya dari sana. Sementara itu, Hyakkimaru yang ingin membunuh Sabame lalu dihadapkan dengan beberapa anak ngengat yang menyerangnya. Namun untungnya kali ini Hyakkimaru berhasil mengalahkannya. Dan akibat serangan Dororo tadi, salah satu ngengat pun menjadi oleng sehingga menyebabkan seluruh desa terbakar. Bahkan termasuk juga tempat penyimpanan beras mereka yang menyebabkan mereka tidak bisa apa-apa. Di saat Hyakkimaru pingsan, Dororo pun datang untuk memberitahukan semuanya kepada Hyakkimaru. Lalu ia pun menyuruh Hyakkimaru untuk pergi ke danau, yang dimana di sanalah tempat Ayakashi itu bersembunyi. Dan benar saja ketika Hyakkimaru pergi ke sana, Ayakashi itu pun muncul dan Hyakkimaru pun menyerangnya. Untungnya ia berhasil mengalahkannya. Lalu setelah Ayakashi itu dikalahkan, tiba-tiba Hyakkimaru pun sangat kesakitan, yang ternyata itu adalah tulang belakang Hyakkimaru yang telah kembali. Bahkan usai dikalahkannya Ayakashi itu, salah satu patung iblis yang ada di aula neraka pun juga ikut hancur. Setelah melihat rumah warga desa yang terbakar, Dororo pun menjadi kasihan dengan mereka. Namun berbeda dengan Hyakkimaru, ia tidak kasihan dan tidak peduli dengan hal itu. Karena yang ia pedulikan hanyalah membunuh seluruh Ayakashi dan mengembalikan tubuhnya untuk balas dendam. Hal itu pun membuat Dororo sangat kecewa dengan Hyakkimaru, dan ia merasa bahwa Hyakkimaru tidak lebih dari iblis itu. Lalu Dororo pun memutuskan untuk berpisah dengan Hyakkimaru. Namun di tengah jalan, tiba-tiba pasukan Itachi pun datang, dan ternyata tujuannya menghampiri Dororo adalah untuk menemukan peta harta yang setengahnya tersimpan di tubuh Dororo.
Namun Dororo menegaskan bahwa ia tak menyimpan peta tersebut, bahkan ia juga menunjukkan belakangnya yang tidak ada apa-apa. Tapi sepertinya Itachi tidak mempercayainya. Akhirnya Dororo pun dibawa pergi olehnya. Di tengah hutan, Itachi lalu menjelaskan kepada Dororo bahwa ia telah lama mengetahui peta tersebut. Bahkan katanya, untuk menemukannya ia harus membongkar makam ibunya Dororo. Tentu saja hal itu membuat Dororo tak terima dan ingin sekali menghajarnya. Namun sayang, ia tak bisa melakukannya. Lalu di keesokan harinya, Dororo pun dibawa lagi oleh Itachi ke tempat di mana harta itu berada. Ia lalu menyuruh Dororo untuk mencari harta itu di sana, karena memang ia merasa hanya Dororo yang tahu tempat itu. Mereka pun lalu mencari perahu untuk menyeberang ke sana. Namun yang mereka temukan hanyalah sebuah desa yang kelihatannya bekas dirampok dan juga perahu-perahu yang sudah rusak. Kemudian seorang pria pun datang dan menawarinya sebuah perahu untuk mereka. Dororo berusaha mengingatkan Itachi agar tidak menerimanya, karena menurutnya pria tersebut sangat mencurigakan. Tapi Itachi tidak mendengarkannya dan menerimanya begitu saja. Saat mereka menyeberang, mereka pun terkejut bahwa yang menarik perahu mereka adalah seekor hiu. Lalu pria itu pun menjelaskan bahwa hiu itu adalah keluarganya, bahkan ia rela memotong tangannya sendiri demi menjadikannya makanan untuk hiunya itu. Namun sejak ia memberikan tangannya itu, kedua hiu itu pun tidak ingin memakan yang lain lagi. Yang mereka inginkan hanyalah daging manusia. Maka untuk terus memberi mereka makan, pria itu rela membunuh seluruh desa untuk dijadikannya makanan hiu. Tentu saja mendengar hal itu mereka pun terkejut. Ternyata tujuan pria itu membawa mereka hanyalah untuk dijadikan makanan hiu. Seketika ia pun lalu menyuruh kedua hiunya itu untuk memangsa mereka, dan separuh dari pasukan Itachi pun harus mati. Lalu orang tersebut pun pergi dengan membawa salah satu hiunya untuk menjaga mereka. Di sini Itachi pun merasa sangat putus asa, namun Dororo berusaha menguatkannya agar tetap semangat. Ia berkata, kalau hanya begini sudah mengeluh, maka mereka lebih lemah dariku. Sedangkan aku sendiri, dari kecil sudah sendirian tidak pernah mengeluh. Bahkan di saat hampir mati, aku juga tidak pernah mengeluh, ucap Dororo. Lalu Dororo pun terjun ke air untuk menjadikan tubuhnya sebagai umpan, sedangkan para pasukan Itachi berusaha membunuhnya saat ia naik nanti. Dan untungnya hal itu berhasil dilakukan. Kemudian, di saat orang sebelumnya itu datang, ia pun terkejut karena salah satu hiunya telah mati. Di sana ia pun lalu dikeroyok oleh Itachi, sehingga menyebabkan ia luka babak belur. Usai orang itu telah dikeroyok, Itachi pun lalu meminta Dororo untuk menyerahkan petanya itu lagi, sampai-sampai ia melepas seluruh pakaiannya. Ternyata selama ini Dororo adalah seorang wanita. Lalu dari balik belakangnya tiba-tiba peta itu pun terlihat. Sontak saja Itachi pun lalu menggambarnya dan segera pergi meninggalkan Dororo. Sedangkan pria tersebut ternyata masih belum mati, dan di sini ia pun ingin membalaskan dendam hiunya yang telah mati. Kalau suka lanjut ke part selanjutnya. Pada part ke-8 ini, film diawali dengan diperlihatkannya Jukai yang sedang melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba seorang pria tua pun datang dan menyuruh Jukai untuk berhenti dari melakukan pekerjaan yang tidak berguna itu. Tak lama kemudian seekor ayakasi pun muncul. Tapi anehnya,
Ayakashi tersebut tidak menyerang Jukai dan malah menyerang si pria tua tadi. Untungnya Hyakkimaru pun datang dan langsung membunuh Ayakashi tersebut. Hal itu pun membuat Jukai tercengang sekaligus bahagia karena setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ia pun bertemu dengan Hyakkimaru. Jukai pun lalu membawa Hyakkimaru ke tempatnya, yaitu di sebuah gua. Di sana, ia sangat kaget ketika mendengar Hyakkimaru berbicara dan juga mendengar suara Jukai. Hyakkimaru pun lalu memberitahu Jukai tentang siapa orang yang telah menumbalkan tubuhnya itu. Ya, dia bernama Daigo Kagemitsu, yaitu seorang pemimpin di desa sekaligus ayah kandung dari Hyakkimaru. Sontak saja mendengar hal itu, Jukai pun sangat terkejut. Ia merasa bahwa tindakannya membesarkan dan melepaskan Hyakkimaru ke dunia luar malah membuat Hyakkimaru menderita. Lalu ketika Hyakkimaru meminta kaki palsu kepada Jukai, Jukai pun langsung menghancurkan kaki palsu itu agar Hyakkimaru tidak bertarung lagi. Bahkan Jukai juga mengetahui bahwa bukan iblis saja yang dibunuh oleh Hyakkimaru, melainkan ia juga telah membunuh beberapa manusia. Kemudian tiba-tiba longsor pun menerpa mereka sehingga lubang di gua tersebut tertutup. Sementara itu, setelah Tahumaru mengalami kekalahan dengan Hyakkimaru pada pertempuran sebelumnya, kini sikap Tahumaru pun sangat berubah, di mana ia dulu dikenal anak buahnya orang yang tegas dan baik. Kini mereka merasa Tahumaru hanya dipenuhi oleh amarahnya. Bahkan, saat keadaan ibunya sudah membaik, sedikit pun Tahumaru tidak ingin menjenguknya. Ya mungkin karena kali ini ia sedang mendapatkan laporan ada seekor Ayakashi di sebuah desa, sehingga ia pun harus bergegas ke sana. Ketika mereka memasuki sebuah rumah, benar saja terlihat seekor Ayakashi di sana. Ternyata itu adalah Ayakashi tikus, dan sontak saja mereka pun langsung membunuhnya. Sementara itu, usai tertutupnya gua tadi, Hyakkimaru pun terus menggali gua itu untuk keluar. Selagi menggali, Jukai pun juga terus menasehati Hyakkimaru dan menanyakan tentang alasannya membunuh para Ayakashi itu. Tentu saja hal itu dijawab oleh Hyakkimaru bahwa ia hanya ingin memiliki tubuhnya. Setelah beberapa saat menggali, akhirnya ia pun keluar. Tapi di luar, nampaknya beberapa Ayakashi sebelumnya telah menghadangnya. Ternyata, asal-usul Ayakashi itu adalah pohon yang ada di depannya. Sontak saja, Hyakkimaru pun langsung menghabisi mereka serta menghancurkan jantung dari pohon yang ada di depannya itu. Melihat hal itu, Jukai pun merasa sedikit sadar dengan Hyakkimaru dan memilih untuk membiarkan dia pergi. Karena ia teringat dengan perkataan Hyakkimaru bahwa ada sisa orang yang telah hilang bersamanya, sehingga ia pun harus mencarinya. Ya, dia adalah Dororo.
Akhirnya Hyakkimaru pun memulai perjalanannya mencari Dororo. Sementara itu, usai membunuh Ayakashi tadi, Tahomaru pun disuruh oleh ayahnya untuk berangkat membunuh Hyakkimaru yang saat ini dilaporkan sedang berada di sebuah pulau. Sedangkan di pulau tersebut terlihat orang sebelumnya yang saat ini sedang marah karena salah satu peliharaannya yang dibunuh. Ia pun akhirnya menyuruh Jiromaru, satu-satunya hiunya yang masih hidup, untuk membalaskan dendam Saburomaru, yaitu hiunya yang saat ini sudah terbunuh. Sontak saja mata Jiromaru pun langsung berubah dan ia pun naik ke daratan untuk memakan temannya itu. Lalu tiba-tiba seketika Jiromaru pun berubah menjadi seekor Ayakashi yang hendak menyerang Dororo. Untungnya Hyakkimaru pun datang tepat waktu dan ia pun langsung membunuh Ayakashi tersebut. Usai Ayakashi itu dikalahkan, Hyakkimaru pun meminta maaf kepada Dororo karena telah meninggalkannya. Dan ia juga berkata bahwa ia datang untuk menjemputnya. Lalu tiba-tiba, Hyakkimaru pun merasa kesakitan. Ternyata itu adalah salah satu kakinya yang telah kembali. Namun di sini, terlihat orang sebelumnya nampaknya belum mati. Mereka yang tidak peduli pun akhirnya meninggalkannya untuk pergi mencari Itachi. Sementara itu, Itachi yang sudah menemukan tempat harta itu dikagetkan dengan beberapa jebakan yang membuat beberapa anak buahnya terbunuh. Akan tetapi tak jauh dari sana mereka pun dikagetkan lagi dengan kedatangan beberapa kapal yang menuju ke arahnya. Begitu juga dengan Hyakkimaru dan Dororo. Ternyata itu adalah rombongan dari Tahomaru yang bermaksud untuk mencari Hyakkimaru. Sesampainya di pulau itu, Tahomaru pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh siapapun yang ada di sana. Melihat hal itu, Dororo dan Hyakkimaru pun bergegas untuk bersembunyi. Sedangkan beberapa rombongan Itachi harus terbunuh akibat keberadaan mereka yang diketahui. Namun siapa sangka selagi mencari persembunyian, Dororo pun bertemu dengan Itachi. Di sini mereka bekerja sama untuk mengalihkan pasukan Tahomaru agar tidak mendekat ke arah harta mereka. Karena dikhawatirkan jika mereka mengetahuinya pasti harta tersebut akan dirampas. Usai rencana itu berhasil dijalankan, diam-diam mereka pun bermaksud pergi. Akan tetapi di tengah jalan, keberadaan mereka diketahui oleh rombongan Tahomaru, hingga pada akhirnya pertarungan pun harus terjadi. Sedangkan Dororo dibawa pergi oleh Itachi agar ia selamat. Mungkin di sini kalian bingung mengapa Itachi bersikap baik kepada Dororo dan tidak berniat membunuhnya. Karena di sini Itachi masih menghormati ayahnya Dororo sebagai bosnya. Selagi melarikan diri, Itachi yang tidak ingin kehilangan hartanya kembali lagi untuk mencarinya. Dororo pun berusaha untuk memperingatinya. Tapi sayangnya karena Itachi yang keras kepala, akhirnya ia pun harus terluka akibat beberapa panah yang menancap di tubuhnya. Dororo yang panik pun tak sengaja menjatuhkan patung di sana, sehingga ia pun mempunyai ide untuk menjatuhkan semuanya. Tapi saat Dororo ingin menyelamatkan Itachi,
tiba-tiba orang sebelumnya pun muncul di atasnya yang seketika langsung meledakkan tempat itu. Hal itu pun membuat pasukan Tahumaru harus mundur, sementara Dororo tak disangka berhasil menemukan harta ayahnya. Mungkin akibat ledakan sebelumnya, gua yang digunakan untuk menyimpan harta itu akhirnya hancur. Tapi sayangnya, karena keadaan Itachi yang kini sudah sangat parah, ia pun hanya bisa melihat harta itu tanpa bisa memilikinya, alias ia telah meninggal di sana. Sedangkan Hyakkimaru yang masih selamat bergegas untuk mencari Dororo. Di sana Dororo teringat dengan kata-kata kakek buta sebelumnya bahwa hartanya itu akan menggerakkan manusia dan mengubah dunia. Namun karena Dororo tidak mengetahui maksud dari kata-kata itu, ia pun tidak tahu harus melakukan apa, sehingga ia pun hanya mengambil beberapa hartanya untuk perjalanan selanjutnya. Sementara itu, usai Hyakkimaru membantai pasukan Daigo di sana dan bermaksud mencari Dororo lagi, tiba-tiba ia pun dikagetkan dengan Tahumaru dan pasukannya yang saat ini mempunyai mata dan juga tangan yang sudah kembali. Ternyata itu semua adalah tangannya Hyakkimaru, di mana mereka disuruh oleh iblis sebelumnya agar membunuh Hyakkimaru supaya perjanjian itu dapat dilakukan. Sementara Hyakkimaru yang mengetahui itu adalah tangannya seketika marah dan bermaksud merebutnya, sehingga pertempuran antara kakak dan adik pun terjadi untuk yang kedua kalinya. Kemudian, usai Mutsu dan Hyagu terbunuh, tiba-tiba tangan Hyakkimaru pun kembali. Namun Tahumaru yang mengetahui kedua anak buahnya itu telah mati, ia pun merasa sedih sehingga niatnya untuk membunuh Hyakkimaru pun semakin berkobar-kobar.
Tapi di tengah pertarungan, Hyakkimaru harus kabur karena ia tidak ingin pertarungan itu dilihat oleh ibunya. Hingga pada akhirnya, pertarungan itu pun dilanjutkan di tepi sungai, di mana Hyakkimaru dibuang dahulu. Namun karena Tahomaru sedikit terbojok oleh serangan Hyakkimaru, ia pun memutuskan untuk kabur darinya menuju ke tempat kuilnya. Di sisi lain, setelah pertempuran Hyakkimaru tadi, Dororo pun dan beberapa penduduk di sana akhirnya menyadari bahwa mereka tidak harus bergantung kepada samurai lagi. Dimana jika mereka bergantung kepada mereka, tentu kehidupan mereka akan terombang-ambing oleh para samurai itu. Untuk itulah, mereka pun memutuskan untuk memulai kekuatan mereka sendiri agar bisa menjadi lebih kuat. Kita beralih ke Tahomaru. Sesampainya Tahomaru di kastil, ia pun menyuruh semua orang untuk pergi agar ia bisa melakukan pertarungan di sana. Sementara itu, Daigo juga sedang sibuk dengan peperangannya, di mana ia harus mengalahkan pasukan Asakura, sehingga saat ini ia pun tak bisa mengirim pasukan kepada Tahomaru. Singkat waktu, usai menunggu beberapa saat, akhirnya Hyakkimaru pun muncul dan pertarungan paling epik pun terjadi.
Untungnya pada saat pertarungan itu Yakimaru bisa mengendalikan dirinya sehingga ia pun tak membunuh Tahomaru. Dan di sini Tahomaru pun sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan kakaknya. Namun tiba-tiba patung iblis di aula neraka bereaksi sehingga membuat Tahomaru hampir dikendalikannya. Untungnya ia berhasil mengeluarkan mata itu dan memunculkan sesuatu di bawah tanah. Entah apakah benda itu, Yakimaru pun langsung menusuknya dan seketika membuat matanya kembali. Sedangkan benda tersebut tiba-tiba langsung menghilang. Usai pertarungan itu berakhir, ibunya Yakimaru pun dan Yukai datang untuk mengeluarkannya. Tapi sebelum itu, ibunya pun langsung memeluknya dan Yukai juga memberikan sebuah patung kepadanya, di mana benda itu merupakan dewi pelindungan yang mirip seperti yang disembah oleh ibunya dahulu. Lalu kini untuk pertama kalinya Yakimaru pun bisa melihat serta mengetahui wajah dari ibunya. Dan saat itu Dororo pun datang dan membantunya untuk keluar. Di sini Yakimaru pun sangat kagum dengan dunia yang pertama kali dilihatnya serta wajah Dororo yang katanya begitu cantik. Sedangkan ibunya Yakimaru beserta Yukai dan Tahomaru berdiam diri di kastil sampai kastil itu pun hancur. Namun di sini admin juga tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Hal itu juga diketahui oleh Daigo, namun ia tidak memperdulikannya dan terus bergerak untuk berperang. Di saat itu juga patung iblis terakhir yang ada di aula neraka kemudian hancur bersamaan dengan hal itu, dan Daigo pun harus kehilangan banyak pasukannya untuk memukul mundur pasukan Asakura. Di tempat lain, Dororo pun juga menyiapkan beberapa uang simpanan ayahnya untuk membentuk kekuatan sendiri bersama para penduduk sebelumnya. Sementara itu, Yakimaru yang masih punya urusan dengan Daigo akhirnya mendatanginya, dan di sini ia pun bermaksud untuk membunuhnya. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi karena ia tahu ia bukanlah seorang iblis, dan terlebih lagi ia juga telah mendapatkan apa yang telah menjadi miliknya selama ini. Ia pun mengatakan kepada Daigo bahwa ia juga tidak boleh menjadi iblis hanya karena keserakahannya. Dan setelah itu Yakimaru pun melanjutkan perjalanannya entah kemana bersama dengan Dororo. Dan di sini kita diperlihatkan dengan perwujudan Dororo yang sudah dewasa dan film pun berakhir. Oke, mungkin sampai di sini dahulu untuk alur cerita Dororo pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata dari admin yang kurang berkenan dan beberapa penyampaian admin yang salah, mohon untuk dimaafkan. Baiklah, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.